بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي الله بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan dan karunia, sehingga semua yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita tidak mampu untuk terhitung. Salawat beriring salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada Rasul kita, Nabi kita, qudwah kita, suri tauladan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang melaksanakan sunnahnya hingga hari kiamat nanti. Ikhwatal kiram, a'azakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan membahas dari kitab yang sungguh banyak memberikan manfaat kepada kaum muslimin, khususnya di dalam permasalahan rumah tangga. Kitab yang berjudul Surat Terbuka untuk Para Suami. Ketahuilah kaum muslimin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti mendambakan untuk memiliki pasangan hidup bagi dirinya. Setiap diri muslim pasti menginginkan untuk menikah, karena seorang muslim
menyadari bahwa menikah merupakan sunnah dari Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Menikah merupakan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang berpaling dari sunnahku, maka bukan termasuk dari golonganku. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lain hadis bersabda, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit tabattul nahyan syadida." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya, melarang pengikutnya untuk membujang seumur hidup dengan larangan yang sangat keras. Setiap manusia, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memiliki rasa cinta. Seorang lelaki memiliki naluri untuk suka, untuk cinta terhadap lawan jenisnya. Begitu juga seorang perempuan, seorang wanita memiliki naluri, memiliki insting untuk suka kepada lawan jenisnya, yaitu pria. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah riwayat, "Lam nara lil mutahabbina mislan nikah." Kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum pernah melihat solusi yang paling tepat, yang paling baik bagi kedua pasang insan yang saling mencintai daripada menikah. Tidak ada solusi yang terbaik bagi setiap manusia yang saling mencintai. Laki-laki suka atau cinta terhadap perempuan, perempuan suka atau cinta terhadap laki-laki. Tidak ada solusi yang terbaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain menikah. Maka di dalam Islam tidak ada pacaran. Dilarang di dalam Islam, haram hukumnya pacaran. Karena solusi yang terbaik bagi setiap manusia yang saling mencintai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah menikah. Maka saudaraku, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini di dalam kitab yang sangat bermanfaat ini ada muqaddimah di dalam halaman kedua. Silakan antum buka yang bawa kitab. Muqaddimah atau pembukaan yang ditulis oleh pengarang kitab Abu Ihsan Al-Athari. Beliau menyebutkan bahwa berumah tangga adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menikah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di mana dengan menikah tentu semakin banyak kaum muslimin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pengikut atau umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling banyak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwadul wadud al-walud, fa inni mukathiru bikum al-umam yaumal qiyamah." Nikahilah atas kalian wahai pria wanita yang penyayang lagi subur. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah nabi yang memiliki pengikut atau umat yang paling banyak di hari kiamat nanti. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa seorang muslim yang telah membina kehidupan rumah tangga, seorang muslim yang telah menikah, yang memiliki bahtera rumah tangga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa dia telah menyempurnakan separuh agamanya.
Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, "Idza tazawwajal 'abd faqad istakmala nisfad din, falyattaqillah fima baqi." Ya. Apabila seorang hamba, apabila seorang muslim telah menikah, berarti ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Ya. Seorang muslim ketika ia telah menikah, berarti ia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam menjaga setengahnya lagi. Ya. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berumah tangga yang merupakan termasuk dari urusan agama, tentu kita kembalikan semua urusan rumah tangga kembali kepada asalnya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga harus dibina, rumah tangga harus berdiri di atas pemahaman Al-Quran dan Sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah rumah tangga yang tidak berdiri di atas sunnah, sebuah rumah tangga yang tidak diisi dengan amunisi agama, amunisi ilmu agama, maka ia akan hancur, maka ia akan binasa. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita buka lembaran selanjutnya pada halaman ke-9, di mana kita memiliki tugas, memiliki taklif untuk mensyukuri nikmat berumah tangga. Rumah tangga adalah sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi banyak sekali dilema yang dihadapi oleh manusia di dalam urusan rumah tangga, karena mereka tidak memahami, karena mereka tidak menyadari bahwa bahtera rumah tangga merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dijaga. Kita tanyakan pertanyaan ini kepada diri kita. Apakah kita telah menyadari bahwa rumah tangga yang telah kita bina merupakan nikmat dari Allah? Apakah kita telah menyadarinya? Mungkin sedikit di antara kita yang menyadari bahwa rumah tangga merupakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sedikit di antara kita. Sedikit sekali kaum muslimin yang menyadari hal itu. Sehingga lihat apa yang terjadi ketika seorang muslim tidak menyadari rumah tangga merupakan nikmat dari Allah. Mereka mengabaikan rumah tangga, mereka mengabaikan kenikmatan tersebut, sehingga terjadi kehancuran, sehingga terjadi keretakan di dalam tubuh rumah tangga seorang muslim. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pernikahan adalah anugerah dan nikmat yang sangat besar bagi umat Islam, nikmat yang sangat besar bagi setiap manusia. Hubungan cinta kasih sepasang suami istri adalah salah satu tanda-tanda maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Ar-Rum ayat ke-21, ayat yang sering kita dengar. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, supaya kita merasa tentram, supaya jiwa kita tenang
Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dari diri kita istri-istri, pasangan hidup kita, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Kalau kita mau berfikir, kalau kita memiliki akal yang sehat, tentu kita menyadari bahwa itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan nikmat yang sangat besar yang diberikan kepada kita dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang telah menikah bisa merasakan ketentraman, bisa merasakan mawaddah, bisa merasakan rahmah? Ya, ini yang jadi pertanyaan. Tentu di dalam mengarungi bahtera rumah tangga, ya, kita membutuhkan ilmu di dalamnya. Kita membutuhkan, ya, bekal untuk menghadapi, ya, gelombang bahtera rumah tangga tersebut, ya, yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang bisa merasakan mawaddah, tidak semua orang bisa merasakan rahmat. Akan tetapi ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya, ya, menikah dapat memberikan ketentraman, ya. Istri dapat mententramkan hati suami. Begitu pula sebaliknya, suami harus bisa mententramkan hati istri. Ya. Sebuah contoh ikhwan sekalian serta akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan qudwah, suri tauladan yang sangat baik bagi kita, ya. Di mana ketika beliau pertama kali menerima wahyu, ya, ketika Jibril mendatanginya di dalam ghar Al-Hira, ya, di dalam gua Hira, ya, Jibril mendatanginya. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari. Lalu turunlah 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sangat gelisah, dalam keadaan sangat takut ketika pertama kali menerima wahyu dari Jibril, ya. Kemudian ketika itu ia pulang dari ghar Al-Hira, dari gua Hira menuju rumahnya, ya, di mana ia mendapati dalam rumahnya istri tercinta. Siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zammiluni, selimuti aku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka istri yang baik, lihat, istri yang dapat memberikan ketentraman hati kepada suaminya dalam keadaan takut dan gelisah, Khadijah menyelimuti diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, sungguh aku sangat takut sekali." Dalam keadaan takut dan gelisah, Aisyah menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Janganlah engkau takut wahai Rasulullah. Sungguh Allah tidak akan menghinakan dirimu karena engkau adalah orang yang memberikan makan dan orang yang menyambung tali silaturahmi." Maka hati Rasul pun tentram kembali. Hati Rasul pun tenang kembali. Lihat hikmah di balik kisah ini. Bagaimana? Ya. Bagaimana ikhwan sekalian? Pernikahan suami istri, ya. Ketika suami sedang dalam keadaan takut dan gelisah, istri mampu memberikan ketentraman. Maupun sebaliknya,
sepatutnya ketika istri dalam keadaan gelisah, dalam keadaan takut, suami mampu memberikan ketentraman hati istri tercinta. Inilah kenikmatan ikhwan sekalian. Inilah kenikmatan yang patut kita syukuri. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-187, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mereka para istri-istrimu adalah pakaian bagi dirimu. Istri-istri kita merupakan pakaian bagi kita. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Sepatutnya seorang suami menjadi pakaian bagi istrinya. Jangan mau menang sendiri. Jangan mau menang sendiri. Jangan kita jadikan istri-istri kita sebagai pakaian kita tanpa kita memandang bahwa kita adalah pakaian bagi istri kita. Sehingga ketika kita mau memahami ayat ini dengan benar, kebahagiaan akan datang kepada kita. Artinya apa ikhwan sekalian, serta akhwat yang dimuliakan Allah? Hendaknya seorang suami mengisi kekurangan daripada seorang istri, begitu juga sebaliknya. Sepatutnya seorang istri mengisi kekosongan dari seorang suami, saling sama-sama menyempurnakan. Ya, ikhwan serta akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada halaman ke-12 penulis menyebutkan bahwa sadarilah, rumah tangga yang Allah karuniakan kepada kita, kepadamu, itu adalah anugerah yang sangat besar. Terlebih manakala Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepadamu, wahai para suami, seorang istri yang salihah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mata' wa khayra mata'id dunya al-mar'atus salihah." Dunia ini adalah perhiasan. Dunia ini adalah sepenuhnya keindahan, perhiasan. Maka sebaik-baik perhiasan yang ada pada dunia ini apa? Al-mar'atus salihah. Istri yang salihah, wanita yang salihah. Apa definisi salih? Apa definisi salihah? Sering kita mendengarkan salih atau salihah, tetapi sedikit di antara kita yang mengerti makna dari salih dan salihah. Dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin ketika beliau mensyarah kitab Thalathati Usul milik Muhammad ibn Abdul Wahhab, beliau berkata, salih, orang yang saleh, alladzi yaqumu bihaqqillah wa bihaqqi ibadillah. Ini orang-orang saleh. Orang yang saleh adalah orang yang mendirikan serta melaksanakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang saleh. Pertama adalah ia menegakkan dan mengerjakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang saleh. Apa hak Allah? Apa hak Allah ya ikhwan? Apa hak Allah? Ada yang tahu? Kita semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, apa hak Allah? Beribadah kepada Allah, itu saja. Diibadahi dan ditaati. Apalagi? Menjauhi larangannya. Tetapi yang paling tepat sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Haqqul ibadi 'ala Allah ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi. Tidak lain, Allah tidak meminta yang lain daripada diri kita. Allah hanya meminta ay ya'buduhu wa la
yusyriku bihi syai'a. Ini hak Allah. Tidak meminta dari yang itu, lebih dari yang itu. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini hak Allah. Ini hak Allah. Ayya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a. Untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyembah, mengagungkan, beribadah dengan benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa la yusyriku bihi syai'a. Ini yang harus kita fahami. Bukan hanya beribadah saja, tidak cukup kita mengerjakan sholat tetapi kita masih datang ke dukun, tidak. Tidak boleh seperti itu. Itu bukan mengerjakan hak Allah, melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Karena hak Allah bukan hanya untuk diibadahi saja, tidak. Tetapi kita harus menjauhkan diri kita dari segala bentuk macam syirik. Itu hak Allah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi syirik. Itu hak Allah. Maka orang yang menegakkan hak Allah, ya, termasuk dari salah satu poin orang yang saleh. Yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa bihaqqi ibadillah. Orang yang saleh bukan hanya menegakkan dan mengerjakan hak Allah saja, tidak, tetapi hak hamba-hambanya. Hak hamba-hamba Allah, hak sesama manusia. Hak dan kewajiban sesama manusia kita harus dirikan. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, hakul muslim ala muslim sittun. Ya. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Lihat, Rasulullah SAW telah mengajarkan kemuliaan akhlak kepada kita untuk saling, ya, menghormati, untuk saling, ya, mendirikan hak dan kewajiban. Ya. Tidak cukup seorang saleh, ini definisi orang saleh. Tidak cukup orang saleh mendirikan dan mengerjakan hak Allah saja, tidak. Kemudian ia, ya, melalaikan hak sesama manusia. Di antara hak sesama manusia adalah hak, ya, atau kewajiban suami terhadap istri, atau sebaliknya istri terhadap suami. Ini harus kita perhatikan, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita dapat, ya, ketika kita mau menerapkan kaidah ini, kita insya Allah menjadi hamba yang saleh dan salehah. Ya. Ikhwan serta akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai manusia, kenapa dinamakan insan? Manusia dalam bahasa Arab memiliki kata insan. Kenapa dinamakan insan? Karena insan makanun nisyan. Manusia tempatnya lupa. Apa kata Rasulullah? Kullu bani Adam khata' wa khair khata'in tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti pernah berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah, berbuat dosa adalah orang yang bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu. Manusia adalah tempatnya lupa dan salah. Kadangkala kita baru dapat merasakan besarnya sebuah nikmat justru setelah nikmat itu tercabut dari kita. Kita bisa merasakan nikmatnya berumah tangga, ya. Kadang kita bisa merasakan